Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi baru aja saya tes kernel dari Nexus ya, dan ini yang versi kedua. Dan di Nexus ini cuma ada old cam, new cam, dan ini versi EAS guys. Saya cobain tes di ROM dari MIUI Global Stabil, dan anehnya ada yang baru sedikit guys. Jadi begitu saya flash kernelnya, modul magic saya untuk unlock grafik PUBG otomatis off ya, nggak bisa diaktifin. Dan saya coba aktifin tetap nggak mau. Dan di Nexus ini juga punya modul sendiri ya, sama kayak Lauron. Kalau di Lauron kan ada untuk modulnya sendiri, di Nexus ternyata juga ada ya, jadi kayak gitu. Dan untuk grafik PUBG otomatis dia off sendiri, bukan saya sudah centang tapi tetap dia off sendiri. Dan saya akalin pakai aplikasi tambahan, dan mungkin kalian bisa coba pakai modul yang lain mungkin untuk unlock grafik. Dan untuk performanya kalian bisa lihat aja di video ini lebih lengkapnya guys. Oke, sebelum selanjut kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain kernel dari Nexus ya. Dan saya akan cobain di ROM Redmi Note 5, dan ini ROM Global Stabil yang official ya. Sebelumnya saya gak pernah cobain kernel Nexus, dan di Nexus itu mirip-mirip dengan kernel RAD sebenarnya. Kalau kalian pernah pakai RAD ya mirip-mirip sih sebenarnya. Dan yang kemarin tuh pernah, saya ingat saya pakai yang GCC kalau nggak salah, yang versi pertamanya. Saya ingat saya sih kalau nggak salah. Yang versi kedua nggak tahu. Dan saya pengen cobain yang versi keduanya juga karena mirip-mirip dengan RAD. RAD juga enak ya. Cuma bedanya di RAD kadang suka ngebug di bagian double tap. Tapi kalau Nexus ini nggak ngebug ya. Jadi saya pengen cobain tes ngebug atau nggak juga di double tapnya. Dan sebelum saya ganti, di sini saya masih pakai kernel Lauron guys. Dan di kernel Lauron ini saya pakai yang clock speednya standar 20. Tapi di sini 20 harusnya 180 ya. Jadi di Lauron yang ini bisa pakai versi yang stok, untuk kernelnya bisa pakai yang OC ya. Yang versi pertama itu nggak bisa. Versi kedua ini bisa yang stok, dan lebih cocok buat penggunaan kayak saya yang lebih suka hemat baterai. Kalau biasanya yang pengen hemat baterai pakai kernel stok aja, nggak usah pakai yang tinggi-tinggi lah clock speednya, biar nggak cepat panas gitu guys. Dan ini cocok di saya, nggak perlu tinggi-tinggi clock speed. Dan kalau dibandingin di Nexus itu 196 kalau nggak salah sih, saya ingat saya. Cuma nggak tahu lah, nanti kita tes. Kita juga pakai modul di sini, saya sudah install untuk aplikasi dari Lauron juga. Terus ada modul dari Zeus juga saya pernah cobain ya. Cuma kita off ajain dulu ya, kita offin aja. Kita tes dulu di trolling test. Nanti begitu saya flash kernel, nanti otomatis modul-modulnya hilang ya. Biar kita tes tanpa modul aja lah bahasanya gitu ya. Dan ini untuk yang kernel bawaannya kayak Lauron ini ya. Di Lauron yang stok di 100-an 110 stabil biasanya. Beda kalau yang bukan stok itu, yang OC itu biasanya sampai 130 140 biasanya sih. Dan kalau ditanya ini enak nggak buat ngegame, sebenarnya enak-enak aja sih walaupun kernel stok ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih sensitif, lebih enak buat game, tambahin modul. Cuma tanpa modul juga enak, dan pakai Zeus Stick juga mantap sih sebenarnya kalau di penggunaan saya. Oke, ini dia stabil, dan kita akan cobain ganti kernel Nexus yang versi kedua ya. Kita ganti via Magis biar hemat tombol ya. Kasihan tombol ditekan terus guys. Kita masuk recovery. Oke guys, dan di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project ya. Jadi saya saranin pakai TWRP yang sama, flash kernel, flash ROM, apalagi flash ROM ya. Kalau belum update tinggal update. Kalau pindah juga gampang caranya guys. Dan kalau kalian mau web juga bisa, web caca Dalvik ya. Kita cari dulu kernelnya. Ini dia Nexus yang versi kedua ya. Dan berhubung saya pakai ROM dari MIUI 12 Global, berarti ini pakai new cam ya. Jadi kalian pakai old cam dan new cam sesuai ROM yang kalian pakai, yang nggak bisa sama juga kalau ROM kalian beda. Dan di sini cuma ada kernel stok ya, nggak ada yang OC-nya, stok doang. Dan saya juga lebih suka stok ya, biar nggak cepat panas. Kita langsung aja flash.
Oke, kayak Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. gini prosesnya, dan ini Android 9 ya, harusnya support Android 9, 10, 11 ya. Rata-rata kernel Wired itu sudah bisa kompatibel lah di Android 9, 10, 11, kecuali yang versi-versi lama Android 8, 7 itu versi lama ya. Oke, begitu selesai langsung kita di sini langsung init script dan thermal engine bahasanya ya. Sudahlah, kita restart langsung ya. Oke, dan ini sudah masuk home screen-nya, kita tes di tentang ponsel. Kita lihat versi ini, dia kernel Nexus versi kedua ya. Jadi untuk di kernel ini sebenarnya opsional aja sih, kalau kalian mau pakai mau nggak terserah, cuma saya pengen ngetes doang sekalian saya record ya gitu. Oke, dan kita lihat kayak di CPU Z clock speednya di sini 196, sudah saya bilang kayak di awal tadi ya. Ini mirip-mirip dengan RAD sebenarnya. Dan untuk modulnya saya sudah off kan ya, yang modul yang tadi Lauron sama Agni, aduh salah, Agninya saya off kan, yang Nexusnya. Oh, ternyata ada Nexusnya juga ada modul sendiri ya. Jadi rata-rata Nexus sama di ada modulnya tersendiri. Dan kita akan coba tes ya untuk trolling test bentar. Saya belum liatin juga sih di bagian kamera, ntar ya abis ini kita buka kamera normal atau enggak di kameranya. Oke, kayak begini ya, kurang stabil ternyata guys untuk di awal ya, tapi masih wajar, kita tungguin coba bentar. Karena baru aja nge-restart ini ya. Lumayan stabil, tapi lebih stabil yang kernel sebelumnya sebenarnya, lebih hemat baterai biasanya kalau dia stabil tuh nggak cepet panas, bahasanya dipakai sehari-hari. Cuma nggak masalah lah. Oke, kita akan tes PUBG juga. Kita tes performanya di PUBG, ngeframe atau enggak, suhunya panas enggaknya, nantilah kita lihat juga sekalian ya untuk di PUBG Mobile. Dan untuk game bisa di game manapun, dan di modul juga saya biarin aktif ya modul dari Nexusnya. Nexus kernel auto konfigurasi for user experience. Antara baterai dan performa ya terserah sih mau diaktifin aktif atau enggak, ya sudah. Kita tes untuk di game aja langsung. Lupa guys, untuk di kameranya kita belum liatin ya. Kamera normal. Stabilitas gambar ada, kita coba game dah langsung ya, karena kameranya normal guys. Oke guys, jadi kita akan tes di game PUBG ya. Tapi guys, ternyata di kernel dari Nexus ini, begitu saya flash kernelnya kan tadi otomatis off ternyata ya untuk di modul Agni unlocknya. Jadi auto hilang, untuk unlocknya nggak bisa keaktif. Dan kita coba kalian pakai tambahan yang lain ya, mungkin pakai modul atau tambahan yang lain buat unlock grafik ini, bisa atau enggak ya. Oke guys, jadi kita buka lagi sekali di game, dan di sini saya pakai tambahan aplikasi ya. Bisa smooth ekstrim ya. Ternyata smooth ekstrim sama 90 fps sebenarnya sama aja, dan mentok-mentok stabil 60 fps ya, sama aja lah. Ini bisa HD ekstrim juga ya. Kita tes untuk di game PUBG aja langsung ya. Oke.
Oke guys, dan untuk baterainya sendiri nggak terlalu cepat panas, yang ngegame 5 menit kurang, nggak lama saya ngegame ini guys. Suhunya 39 derajat, hampir 40 ya. Untuk ngegame PUBG pakai grafiknya ya saya pakai tambahan aplikasi untuk unlock, karena begitu flash kernelnya otomatis mati ya untuk unlock grafik saya di modul Magisnya. Nggak tahu kenapa begitu saya tes aktifin tetap nggak mau juga, jadi saya pakai tambahan aplikasi buat unlock grafik di gamenya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Untuk di gamenya sendiri masih enak, buat performa juga mantap, nggak ngeframe parah ya, masih enak lah intinya. Oke, kayak gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.